Selamat datang, para penjelajah kecil, di YouTube Kids channel kita yang penuh keceriaan. Hari ini, kita akan memulai petualangan magis bersama para teman hewan yang unik dan istimewa. Siapa sih yang tidak suka dengan satwa-satwa lucu yang menghiasi keindahan alam? Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyusuri kehidupan satwa-satwa endemik yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Apa itu satwa endemik? Teman-teman kecil, satwa endemik adalah hewan-hewan yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu, membuat mereka sangat istimewa dan unik. Yuk, kita mulai petualangan menyenangkan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar kalian di bawah ya. Semoga kalian menikmati perjalanan kita bersama para satwa endemik yang penuh keajaiban. Selamat menonton! Untuk mengawali cerita tentang satwa atau hewan endemik yang ada di dunia, kita akan membahas terlebih dahulu hewan endemik yang ada di Indonesia. Kita akan memulai dengan mengenal harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia (IUCN). Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di pegunungan bukit barisan zaman sejarah taman-taman nasional di Sumatera zaman prasejarah. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah bila berhasil lestari. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 dan tahun 2000. Pada tahun 2017, Satuan Tugas Klasifikasi Kucing dari Cat Specialist Group merevisi taksonomi kucing sehingga populasi harimau yang hidup dan punah di Indonesia sekarang digolongkan sebagai P.T. sondaica. Harimau dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsa zaman purba yang dikenal sebagai Myacids. Myacids hidup pada akhir zaman Cretaceous kira-kira 70 hingga 65 juta tahun yang lalu semasa zaman dinosaurus di Asia Barat. Andrew Kitchener, The Natural History of Wild Cats. Harimau kemudian berkembang di kawasan timur Asia di Tiongkok dan Siberia sebelum berpecah dua, salah satunya bergerak ke arah hutan Asia Tengah di barat dan barat daya menjadi harimau Kaspia. Sebagian lagi bergerak dari Asia Tengah ke arah kawasan pergunungan barat, dan seterusnya ke Asia Tenggara dan Kepulauan Sunda. Sebagiannya lagi terus bergerak ke barat hingga ke India. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran terkecil. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat dan juga berhimpitan. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm panjang dari kepala hingga kaki dengan berat 300 pound atau sekitar 140 kg, sedangkan tinggi dari jantan dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci atau sekitar 198 cm dan berat 200 pound atau sekitar 91 kg. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga jingga tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Ukurannya yang kecil memudahkannya menjelajahi rimba. Terdapat selaput di sela-sela jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang cepat. Harimau ini diketahui menyudutkan mangsanya ke air, terutama bila binatang buruan tersebut lambat berenang. Bulunya berubah warna menjadi hijau gelap ketika melahirkan. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup dimanapun,
dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, dan tinggal di banyak tempat yang tak terlindungi. Hanya sekitar 400 ekor tinggal di cagar alam dan taman nasional, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain yang ditebang untuk pertanian. Juga terdapat lebih kurang 250 ekor lagi yang dipelihara di kebun binatang di seluruh dunia. Harimau Sumatera mengalami ancaman kehilangan habitat karena daerah sebarannya seperti blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut dan hutan hujan pegunungan terancam pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan komersial, juga perambahan oleh aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan. Karena habitat yang semakin sempit dan berkurang, maka harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia, dan seringkali mereka dibunuh dan ditangkap karena tersesat memasuki daerah pedesaan atau akibat perjumpaan yang tanpa sengaja dengan manusia. Makanan harimau Sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa berlimpah mangsanya. Sebagai pemangsa utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Mereka memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam, yang membuatnya menjadi pemburu yang sangat efisien. Harimau Sumatera merupakan hewan soliter, dan mereka berburu pada malam hari, mengintai mangsanya dengan sabar sebelum menyerang dari belakang atau samping. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, umumnya babi hutan dan rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Orang-utan juga dapat jadi mangsa, akan tetapi mereka jarang menghabiskan waktu di permukaan tanah, sehingga jarang ditangkap harimau. Harimau Sumatera juga gemar makan durian. Dalam keadaan tertentu harimau Sumatera juga memangsa berbagai alternatif mangsa seperti kijang, kancil, beruk, landak, terenggiling, beruang madu, dan kuau raja. Harimau Sumatera juga mampu berenang dan memanjat pohon ketika memburu mangsa. Luas kawasan perburuan harimau Sumatera tidak diketahui dengan tepat, tetapi diperkirakan bahwa 4-5 ekor harimau Sumatera dewasa memerlukan kawasan jelajah seluas 100 km di kawasan dataran rendah dengan jumlah hewan buruan yang optimal, tidak diburu oleh manusia. Harimau Sumatera dapat berbiak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari. Biasanya harimau betina melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor. Mata anak harimau baru terbuka pada hari ke-10, meskipun anak harimau di kebun binatang ada yang tercatat lahir dengan mata terbuka. Anak harimau hanya minum air susu induknya selama 8 minggu pertama. Sehabis itu mereka dapat mencoba makanan padat, namun mereka masih menyusu selama 5 atau 6 bulan. Anak harimau pertama kali meninggalkan sarang pada umur 2 minggu dan belajar berburu pada umur 6 bulan. Mereka dapat berburu sendirian pada umur 18 bulan, dan pada umur 2 tahun anak harimau dapat berdiri sendiri. Harimau Sumatera dapat hidup selama 15 tahun di alam liar dan 20 tahun dalam kurungan. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Penemuan tentang perdagangan harimau tersebut tercermin dalam survei Profauna Indonesia yang didukung oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW) pada bulan Juli-Oktober 2008. Selama 4 bulan tersebut Profauna mengunjungi 21 kota lokasi yang ada di Sumatera dan Jakarta. Dari 21 kota yang dikunjungi Profauna, 10 kota diantaranya ditemukan adanya perdagangan bagian tubuh harimau, 48%. Bagian tubuh harimau yang diperdagangkan meliputi kulit, kumis, cakar, ataupun opsetan utuh. Perusakan habitat dan perburuan hewan mangsa telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah harimau secara dramatis di Asia. Masih maraknya perdagangan bagian tubuh harimau tersebut sudah dilaporkan Profauna ke Departemen Kehutanan melalui Dirjen PHK pada bulan April 2009, dengan harapan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi perdagangan satwa langka yang dilindungi tersebut.
Beberapa tindakan nyata telah diambil pemerintah untuk memerangi perdagangan bagian tubuh harimau di Jakarta. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia adalah perbuatan kriminal karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 poin D, bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimum 100 juta. Membangun jaringan komunikasi dan kemitraan untuk meningkatkan kerjasama konservasi di semua tingkatan baik lokal, nasional, maupun internasional. Mengembangkan pengawasan terpadu dan intensif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat terhadap kegiatan konservasi. Selain itu juga dilakukan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan tentang pentingnya konservasi harimau Sumatera. Membangun mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dalam mendukung kegiatan konservasi harimau Sumatera. Di Sumatera Selatan, harimau dikenali pula dengan nama Nek Ngau dan Setue. Makna Setue adalah sosok yang dihormati atau dituakan. Di kawasan seperti hutan adat Tebat Benawa, hewan ini begitu dihormati. Hewan ini kerap terlihat di lahan warga, namun tak pernah menyerang. Itu karena hewan ini dianggap hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan hutan itu adalah kawasan habitat hutan Sumatera, sehingga tiadalah yang hendak bercocok tanam di sana. Terima kasih, sahabat anak bahagia Indonesia, telah menyaksikan petualangan seru kita hari ini bersama harimau Sumatera. Kita sudah belajar banyak tentang kehidupan mereka, betapa istimewanya, namun juga betapa rentannya mereka terhadap ancaman. Ingatlah, harimau Sumatera adalah harta kita bersama, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka. Pembalakan dan perusakan habitat adalah ancaman serius, tetapi bersama-sama, kita bisa membuat perbedaan. Mari kita jaga keberlanjutan hidup harimau Sumatera dan teman-teman hewan lainnya. Yuk, bergabung dengan petualangan seru kita dalam episode selanjutnya di Cerita Anak Bahagia Indonesia. Kita akan menjelajahi lebih banyak hewan endemik Indonesia dan belajar cara kita bisa membantu melindungi mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Bersama-sama, kita bisa menjadi pahlawan kecil bagi satwa liar Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat anak bahagia Indonesia. Tetap ceria dan jaga alam kita bersama.